Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kalian adalah orang yang paling bahagia dan tentunya selalu bersemangat untuk ilmu. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbincang tentang pelajaran geografi. Persisnya adalah tentang penelitian geografi. Kita tahu geografi merupakan ilmu yang menjelaskan persamaan dan perbedaan fenomena bumi yang dilihat dalam konteks keruangan. Ya, seorang ahli geografi, Bintarto, mengemukakan bahwa geografi menerangkan sifat bumi dari segi analisa gejala alam atau makhluk hidupnya sehingga dapat diketahui corak khas kehidupannya. Sahabat madrasah, mempelajari fenomena yang terjadi di bumi inilah yang disebut dengan penelitian geografi. Penelitian geografi ini pada dasarnya dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dalam mengkaji permasalahan geosfer. Ya, sekali lagi adalah mengkaji permasalahan geosfer. Permasalahan geosfer meliputi kejadian di litosfer atau lapisan batuan, atmosfer lapisan udara, biosfer adalah lapisan kehidupan, antroposfer adalah lapisan kegiatan manusia, dan hidrosfer adalah lapisan air. Ada 5 material geografi. Sifat-sifat penelitian geografi. Adapun berbicara tentang sifat-sifat dari penelitian geografi, setidaknya sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian geografi harus berbasis ilmiah. Dalam mengkaji permasalahan geosfer harus berlandaskan teori dan langkah-langkah penelitian yang tepat. Ya, ada dasarnya. Kemudian yang kedua adalah berbasis penemuan. Penelitian geografi harus dilakukan berdasarkan pada penemuan permasalahan geosfer. Jadi harus ada rumusan masalah. Misalnya saja fenomena tentang penggundulan hutan, tentang fenomena banjir, ataupun pencemaran udara, air, dan lain sebagainya. Kemudian berbasis pengembangan. Kegiatan penelitian geografi biasanya berskala yang dikaji secara terus-menerus dalam rentang waktu agar fenomena suatu geosfer dapat dianalisa lebih lanjut. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah penelitian geografi harus berbasis kebenaran. Data yang digunakan harus diuji terlebih dahulu kebenarannya agar hasil penelitian bersifat akurat dan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian yang kelimanya adalah penelitian geografi harus memecahkan masalah. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mencari solusi bagi penemuan permasalahan geosfer. Sahabat madrasah, kemudian jenis-jenis penelitian geografi berdasarkan tujuan. Penelitian secara eksploratif dilakukan dengan mengungkapkan fakta-fakta. Jadi yang pertama adalah penelitian eksploratif, dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta suatu permasalahan geosfer berdasarkan hasil pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi atau pengamatan, atau bisa penelitian dengan studi pustaka. Penelitian secara deskriptif merupakan lanjutan dari penelitian eksploratif yang dilakukan untuk menjelaskan penyebab masalah geosfer dalam bentuk deskripsi lanjutan, yaitu gambaran alur sistematikanya. Kemudian selebihnya adalah penelitian secara eksplanatif, dilakukan untuk menemukan penyebab masalah geosfer tetapi berdasarkan uji hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu terkait dengan keterkaitan pola sebab akibat. Sahabat madrasah, berdasarkan metode penelitian, penelitian geografi terbagi menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi kual dan kuan. Adapun perbedaannya dapat kita jelaskan. Penelitian kualitatif biasanya desainnya umum dan lebih fleksibel.
Berbeda dengan penelitian kuantitatif, sifatnya harus spesifik, jelas, rinci, dan bisa diukur. Kemudian dalam hal tujuan, penelitian kualitatif mengembangkan teori dan pemahaman kasus. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, yaitu menentukan hubungan antar variabel, sebab akibat, dan menguji teori. Dalam hal lain, metode kualitatif, metode berdasarkan kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah berdasarkan eksperimen dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam hal pengumpulan data, penelitian kualitatif yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kuesioner dan eksperimen. Sahabat madrasah, terkait dengan sumber data penelitian kualitatif, jumlah dan sasarannya adalah berdasarkan kebutuhan atau kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Tetapi kalau penelitian kuantitatif, jumlah dan sasarannya berdasarkan sampel dari populasi yang sesuai tujuan penelitian. Contoh-contoh penelitian geografi. Contoh penelitian geografi fisik, misalkan penurunan kualitas udara di daerah perkotaan, zonasi daerah tanah longsor misalkan, atau pola spasial kekeringan pertanian berbasis indeks vegetasi. Ini juga bisa. Contoh penelitian geografi manusia, ya banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan hubungan daya tarik objek wisata dan motivasi wisatawan. Kita melihat akhir-akhir ini Turki sudah mulai memasarkan, ya Indonesia jangan kalah, supaya kita juga tidak kalah cepat. Contoh lain, pengaruh urbanisasi terhadap perkembangan desa misalkan, atau pola spasial kejadian kriminal di wilayah pinggiran perkotaan yang ini sering terjadi. Sahabat madrasah, kita lanjut dengan langkah-langkah penelitian geografi ya. Langkah-langkah penelitian geografi yang harus dilakukan pertama adalah perumusan dan pernyataan masalah penelitian. Jadi penelitian harus berangkat dari adanya masalah. Rumusan masalah di penelitian geografi mengandung 3 poin penting yang ini harus ada. Yang pertama, apa ya, berkaitan gejala alam atau sosial yang diteliti itu. Kemudian di mana, where ya, berkaitan lokasi dan ruang. Kemudian why, mengapa, berkaitan interrelasi dan interaksi antar gejala yang ada. 3 hal ini menjadi sangat penting. Sahabat madrasah, yang kedua adalah perumusan dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian tentunya selalu berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian geografi biasanya berkaitan untuk memecahkan permasalahan sosial. Contohnya kepadatan penduduk, perencanaan untuk masa depan, contoh urban planning, dan lain sebagainya. Jadi selalu begitu tujuannya, ini harus 3 apabila permasalahannya itu ada 3. Jadi tujuan ini menjawab daripada permasalahan. Yang ketiga, penyusunan hipotesis penelitian. Ini menjadi penting juga. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Penelitian berdasarkan teori yang relevan. Belum mendapatkan sanggahan dari fakta-fakta di lapangan saat mengambil data. Sedangkan penelitian kuantitatif yang menggunakan hipotesis, syarat hipotesis adalah dapat dipercaya, masuk akal, dan juga dapat diuji. Selanjutnya sahabat madrasah, yang keempat adalah penentuan populasi dan penarikan sampel. Populasi menjadi objek yang memenuhi syarat sebagai kriteria sumber data penelitian
dan berkaitan dengan masalah penelitian. Terkadang karena keterbatasan waktu dan penyesuaian teori, objek untuk penelitian menggunakan sampel dari populasi. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan daripada populasi. Jumlah dan sasaran sampel bisa dipilih berdasarkan teori yang digunakan. Ada yang mengatakan semakin banyak sampel, maka akan semakin akurat hasil penelitiannya. Kemudian yang kelima, sahabat madrasah, adalah tentang teknik pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data yaitu bisa dilakukan melalui observasi, pengamatan langsung dan studi lapangan. Bisa juga melalui pemetaan atau menggunakan penginderaan jauh atau foto udara atau citra satelit. Bisa pula dengan cara wawancara. Ini dalam arti melalui kuesioner ataupun wawancara mendalam. Kemudian selanjutnya adalah melalui studi kepustakaan atau perbandingan teori. Itu beberapa hal yang penting dalam pengumpulan data. Kemudian pengolahan data. Yang pertama adalah editing, yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul, misalnya mengecek kelengkapan data, relevansi data, atau keseragaman data sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu dilakukan langkah yang kedua, yaitu coding, pengklasifikasian data sesuai dengan kebutuhan, yaitu dilakukan pengkodean, ya, coding. Kemudian berikutnya adalah tabulating data, yaitu pemaparan hasil data dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram. Berikutnya sahabat madrasah tentang analisis dan interpretasi data. Menurut Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno, dalam analisis penelitian, geografi menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan keruangan, atau penekanannya adalah perbedaan lokasi. Yang kedua adalah pendekatan ekologi. Ini berkaitan tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan wilayah, atau yang disebut dengan kombinasi antara